Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Yuliansyah dengan NIM 211061201081 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Saya akan menyampaikan rangkuman mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Endra SEMM. Bab pertama, pengertian hukum, tujuan, dan sumber hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Pertama, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Dua, mengatur hubungan antar sesama manusia. Dan yang ketiga, menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Sumber-sumber hukum itu terbagi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu tempat atau asal dari hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui umum. Kodifikasi hukum ada dua, yaitu hukum tertulis, yang dimana hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan, dan hukum tak tertulis, hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tertulis, tapi dilakukan hukum tersebut. Kaidah dan norma hukum. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Namun jika ditinjau dari KBI, Kamus Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan, namun tetap berujuk pada pokok bahasa, yakni aturan. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi, aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga. Hukuman ekonomi. Beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi, baik di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga. Ringkasan bab 2. Subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. Pertama, pengertian subjek hukum. Subjek hukum itu sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat menuangkan hak dan kewajiban menurut hukum. Dan sedangkan pengertian objek hukum ialah sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis-jenis subjek hukum adalah subjek hukum manusia, yakni setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku penduduk kan hak dan kewajiban. Yang kedua, subjek hukum badan hukum, yaitu lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Macam-macam pelunas hutang. Pertama, jaminan umum. Kedua, jaminan khusus, yaitu seperti gadai, objek gadai, hipotek, objek hipotek, dan fidusia. Ringkasan bab 3, yakni hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah dapat diartikan luas, yakni meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah: pertama, hukum perkawinan, kedua, hukum waris, ketiga, hukum kekeluargaan, keempat, hukum perikatan, kelima, hukum perorangan, dan keenam, hukum kekayaan. Sistematika hukum perdata di Indonesia itu terdapat ada 4. Yang pertama, hukum perorangan, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukannya dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga, yakni mengatur hubungan abadi antar kedua yang berlainan jenis. Ketiga, hukum harta kekayaan, mengatur hak yang didapatkan pada orang dalam hubungan dengan orang lain yang mempunyai uang. Dan yang keempat, hukum waris, yaitu mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Bab 4. Hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta, kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dasar hukum perikatan adalah terdapat pada pasal 1233 KUH Perdata, menyampaikan tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian.
Asas-asas dalam hukum perikatan ada dua. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Prestasi dan akibat-akibatnya. Suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama. Akibat-akibat dari prestasi. Pertama, membayar kerugian yang diderita. Kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Dan ketiga, peralihan risiko. Hapusnya perikatan. Perikatan bisa dihapus jika memenuhi kriteria sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata. Bab 5. Hukum perjanjian. Pertama, standar kontrak. Standar kontrak adalah penggunaan klausa eksonerasi dalam transaksi konsumen. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensul, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat syah perjanjian. Pertama, sepakat mereka mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Dan saat lahirnya perjanjian, berdasarkan pasal 1320 dan 1338 ayat 1 BW atau KUH Perdata, bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pertama, pembatalan perjanjian terdapat pada 1. Adanya suatu pelanggaran. 2. Secara finansial tidak dapat memenuhi kewajiban. 3. Terkait resolusi pemerintah, pengadilan. 4. Terlibat hukum. 5. Tidak memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang. Pelaksanaan perjanjian, yaitu itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Bab 6. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, seperti kita ketahui, hukum dagang adalah mengatur hubungan orang yang satu dan lain dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata, peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang. KUH dagang sebagai produk hukum pemerintahan kolonial Belanda masih dipakai dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk pasal-pasalnya yang masih dikutip di beberapa pasal pada wording polis, asuransi termasuk PSAK atau Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Pengusaha dan kewajibannya. Dua macam kewajiban yang harus dilakukan. Pertama, membuat pembukuan, dan yang kedua, mendaftarkan perusahaannya. Bab 7. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menginginkan modal dan tenaga kerja untuk mencada keuntungan. Perusahaan perseorangan dijalankan oleh satu orang pengusaha. Modalnya dimiliki satu orang, di mana pengusaha tersebut langsung bertindak mengelola. Badan usaha berbadan hukum, yaitu yang pertama perseorangan terbatas, dan yang kedua koperasi. Dan badan usaha yang non berbadan hukum yaitu firma, CV, persekutuan perdata. Perseorangan terbatas contohnya seperti PT Pertamina, PT Kimia Firma Terbuka, PT Telekomunikasi atau Telkom, dan PT Garuda Indonesia, dan lainnya. Koperasi contohnya KUD atau Koperasi Unit Desa, kedua KSU, Koperasi Serba Usaha,
KPS, Koperasi Pasar, dan KKD, Koperasi Kredit. Sedangkan yayasan, yaitu contohnya Yayasan An-Nawai, Yayasan Fatwa Alim, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Beasiswa Supersemar, dan Habibie Center. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara. Bab 8. Wajib daftar perusahaan. Pengertian dasar perusahaan, catatan resmi yang diadakan menurut aturan berdasarkan undang-undang dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan perusahaan. Tujuan dan sifat wajib perusahaan. Pertama, tujuannya mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari perusahaan. Sifatnya adalah terbuka untuk semua pihak. Kewajiban daftar perusahaan yaitu berkedudukan wilayah NKRI. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Perusahaan harus memiliki kewajiban. Cara dan tempat pendaftarannya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Bab 4 Pasal 9, yaitu pertama, mengisi formulir, kedua, penyerahan formulir. Hal-hal yang wajib didaftarkan yaitu pertama, nama perusahaan, kedua, tanggal pendirian perseroan, ketiga, kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan, alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya, berkenan dengan setiap pengurus dan komisaris, dan lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris. Bab 9. Hak kekayaan intelektual atau haki. Pengertian haki, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Prinsip-prinsip haki, yang pertama prinsip ekonomi, kedua prinsip keadilan, ketiga prinsip kebudayaan, keempat prinsip sosial. Klasifikasi haki. Pertama, hak cipta, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaan atau memperbanyak ciptaannya. Kedua, hak kekayaan industri, mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama mengatur perlindungan hukum. Tiga, hak paten, diberikan negara kepada inovator atau hasil penemuannya di bidang teknologi. Empat, hak merek, kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum haki atau hak kekayaan intelektual yakni dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual, cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Bab 10. Hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual atau haki. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau art dan literary
yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor berkat hasil invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri investasi tersebut, atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Hak merek, suatu penanda dari sebuah produk mulai dari tampilan grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram, sampai dengan suara yang digunakan. Desain industri, yaitu suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis, atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Rahasia dagang, informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bab 11, konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas. Yang pertama, asas manfaat, asas keadilan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen, pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan 6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa. Hak konsumen. Pertama, hak kenyamanan. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa. 3. Hak atas informasi yang benar. Kewajiban konsumen membaca, mengikuti petunjuk, bertikat baik dalam transaksi, dan membayar sesuai nilai tukar. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha itu sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha. Hak yang dimilikinya, pertama, hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk rehabilitas nama baik, dan hak yang diatur melalui ketentuan perundang-undang. Kewajibannya adalah bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberi informasi yang benar, memperlakukan konsumen dengan benar, menjamin mutu barang dan jasa, memberi kompensasi. Bab 12. Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian. Pertama, monopoli. Monopoli adalah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli itu sendiri adalah bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Arti dari persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produk dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Azasnya adalah kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang tidak sehat di Indonesia. Tujuannya, menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang konduktif, mencegah praktik monopoli, terciptanya efektif dan efisien. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli, pertama, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan,
kartel, trust, oligopsoni, integrasi nasional, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Bab 13. Undang-Undang Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Cakupan pedoman program kepatuhan, yaitu latar belakang, tujuan cakupan pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat program kepatuhan persaingan sempurna. 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan dapat memiliki etika moral yang tinggi. 3. Terciptanya dan menjaga prosedur baku internal perusahaan. 4. Meminimalkan konsekuensi biaya. 5. Memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis, yaitu pedoman usaha memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan. Pertama, tujuan, komitmen dari elemen perusahaan, pengidentifikasian penanggung jawab, cakupan program kepatuhan, pelatihan dan mitigasi. 6. Konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 7. Skema pengawasan yang efektif. 8. Mekanisme yang laporan internet. 9. Sanksi. 10. Monitor dan audit. 11. Penyesuaian secara berkala. Hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Sanksi pelanggaran KPPU. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 diancam pidana denda paling banyak sejumlah 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Bab 14. Pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik yang berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya ruang lingkup pemeriksaan yang luas. Kelemahannya adalah kurangnya kepastian hukum dan hakim. Melalui pengadilan atau litigasi, dilakukannya melalui suatu badan pengadilan, sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Lama-kelamaan terpasung tembok yuridis atau hukum. Baiklah, itulah beberapa rangkuman dari 14 materi mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian atau dalam kata